dimulai pada tahun 2126, yang mana pada tahun itu ada sebuah game bernama Yggdrasil. Nah, di game ini bisa dibilang menggunakan fitur VR ya teman-temanku. Jadi seolah-olah kita itu masuk ke dalam dunia gamenya lah. Dan di dalam game Yggdrasil ini juga ada sebuah klan yang bisa dibilang klan terkuat, yang mana klan ini bernama Ainz Ongol. Di dalam klan ini memiliki beberapa peraturan. Salah satunya, para member yang masuk ke dalam Ainz Ongol dilarang keras menggunakan karakter berbentuk manusia. Lalu kini scene pun berganti kepada salah satu pro player bernama Momonga, yang mana di dalam game ini Momonga bisa dibilang player terkuat lah. Itu semua bisa dibuktikan dengan status, level, serta skillnya yang sudah maksimal. Job Momonga sendiri di dalam game ini adalah seorang magic caster, atau dalam bahasa mudahnya itu seorang penyihir lah. Nah, karena bisa dibilang game Yggdrasil ini adalah game jadul dan kebanyakan pemainnya sudah pada pensiun, ya termasuk seluruh anggota Ainz Ongol juga yang meninggalkan Momonga seorang diri, maka yang oleh sebab itu pihak development pun memutuskan untuk menutup game Yggdrasil ini. Momonga-san, お疲れ様でした。またどこかでお会いしましょう。ふざけるな！ここはみんなで作り上げたナザリック地下大墳墓だろ。なんでそんな簡単に捨てることができる？ Momonga yang mengetahui game Yggdrasil ini akan segera ditutup, memutuskan untuk menikmati saat-saat terakhirnya di game tersebut. リアルを取るのは仕方のないことなんだ。ああ、セバスという名前だったか。 Selain itu juga, Momonga menambahkan status ke salah satu penjaga bernama Albedo untuk mencintai Momonga. Kalau dilihat-lihat ya udahlah, kalian juga udah pada tahu ya coba betapa selebeunya Albedo, dan Albedo ini suku bus boy. Baba Boy. 何これ？ビッチって。はあ、何か入れた方がいいかな。モモンガを愛している。 うわ、恥ずかしい。バカじゃない俺。 Jadi, Albedo merupakan salah satu penjaga dari teman Momonga yang didesain menjadi seorang sukubus pecinta ini, itu, dan anu-anu. Pada akhirnya, detik-detik terakhir game ini ditutup pun tiba. Tapi... server down ga enki ni natta? Ya, ketika Momonga terbangun, Momonga ini sangat kaget ya ketika seluruh penjaga bisa berbicara dan bergerak sesuka hati mereka. Momonga-sama, ikaga saremashita ka? Nanika mondai ga gozaimashita ka? Dan di sini pun Momonga berusaha untuk melog out dan juga memanggil Game Master guna meminta penjelasan. Tapi ya percuma aja gitu, segala usaha yang dilakukan oleh Momonga tidak membuahkan hasil sama sekali. Momonga yang masih bingung dengan situasi ini pun memerintahkan kepada kepala pelayan bernama Sebas untuk mengecek keadaan di sekitar kastil Ainz Ongol. Sebas, 大墳墓を出てナザリックの周辺地理を確認せよ。承知いたしました、モモンガ様。 Sedangkan Albedo, ya kalian bisa lihat sendiri aja lah ya. アルベド、触るぞ。はい。Wow, nah setelah meraba, mengelus, dan sedikit memainkan bulut-bulut dari Albedo, Momonga barulah yakin bahwa dirinya kini sudah benar-benar terjebak di dalam Yggdrasil dan wujudnya yang seorang tengkorak tanpa otong. 第4第8を除く各階層の守護者に6階層の闘技場まで来るように伝えよう。時間は今から1時間後だ。かしこまりました。
Singkat cerita, 1 jam pun berlalu dan kini kita diperlihatkan seluruh penjaga kastil sudah berkumpul di hadapan Lord Momonga kita ini. Dan ya seperti biasa Aing akan memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu penjaga ini. Yang pertama itu adalah Saltier. Saltier merupakan seorang ras vampir loli dan bekerja sebagai penjaga lantai 1, 2, dan juga 3. Selain itu, Saltier ini sangatlah menyukai Momonga tampan kita ya ya. Tanpa potong. 第2第3階層守護者シャルティア・ブラッドフォール御身の前に Dan yang kedua adalah Kokaitus. Kokaitus merupakan seorang monster es yang memiliki sifat layaknya seorang prajurit sejati. Di sini juga Kokaitus bertugas untuk menjaga lantai 5. 第5階層守護者コキュートス御身の前に Lalu selanjutnya ada 2 bersaudara bernama Aura dan juga Mare yang merupakan ras dari Dark Elf. Akan tetapi kalian jangan tertipu dengan penampilan mereka ya teman-teman. Yang mana meskipun Aura ini berpenampilan seperti seorang lelaki, tapi nyatanya Aura adalah seorang wanita. Begitupun pula dengan adiknya Mare. Di balik penampilannya serta sifatnya yang imut, Mare adalah seorang laki-laki. Serta 2 bersaudara ini bertugas untuk menjaga lantai yang ke-6. 第6階層守護者アウラベラフィオーラ同じく第6階層守護者マーレベロフィオーレ御身の前に Dan yang keempat adalah Damirgus. Damirgus merupakan iblis, entah iblis naga, entah iblis kadal gitu, Aing juga kurang tahu. Tapi yang pasti Damirgus ini seorang iblis yang sangat pintar dan berwibawa, serta ia sangat pandailah menyusun strategi. 第7階層守護者デミュールゴス御身の前に Lalu yang kelima adalah Albedo. Seperti yang Aing udah katakan tadi, Albedo ini merupakan seorang sukubus pecinta penyotan duniawi. Di sini Albedo berperan sebagai kepala penjaga, yang mana artinya Albedo merupakan iblis yang paling OP di antara penjaga yang lainnya. 守護者統括アルベド御身の前に Sebenarnya sih masih banyak banget ya teman-teman para penjaga lantai dan juga anak buah dari Momonga. Tapi ya itu mah nanti dia kenalin satu persatu kepada kalian seiring berjalannya arus cerita. Wanyut. Baba Boy. Bentar bang, kalau kekuatan para penjaga ini gimana bang? Ya, jangan ditanya lagi lah kalau soal kekuatan dari seluruh penjaga kastil Ainz Ongol. Sebagai perbandingan aja nih Kocokers, yang mana di dalam dunia Yggdrasil ini pada umumnya batas manusia sekelas pahlawan saja hanya bisa mentok menguasai sihir tingkat 3. Namun seluruh penjaga, pelayan, dan juga staf-staf yang ada di kastil ini, mereka semua dapat menggunakan sihir tingkat 7 ke atas. Sedangkan Lord Momonga sendiri ya digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara bahkan lebih lah dari dewa yang ada di dunia Yggdrasil ini. Dan selain kekuatan yang sangat OP dari seluruh penjaga serta pelayan yang ada di kastil Ainz Ongol, mereka semua bisa dibilang sangat setia serta loyal lah kepada Lord Momonga tampan kita ini. Tanpa otong pastinya. では皆至高の御方に忠誠の儀を Begitupun sebaliknya, meskipun Lord Momonga masih agak shock dengan keadaan yang terjadi, tapi sebagai satu-satunya pemimpin yang tersisa, Lord Momonga sebisa mungkin menjadi pemimpin yang baik, berwibawa, serta tegas. 至高の方々の最高責任者であり私どもの最高の主人であります。そして私の愛しいお方です。なるほど Balik ke bulut-bulut Albedo. Singkat cerita, ketika Lord Momonga ini tengah memantau keadaan sekitar, Lord Momonga secara tidak sengaja melihat sebuah desa yang tengah diserang oleh para prajurit kerajaan. 野党ではないようだが Lord Momonga yang melihat momen tersebut pun tiba-tiba saja memiliki sebuah ide untuk menyebarluaskan nama klan Ainz Ongol ke seluruh dunia. Dengan maksud ya siapa tahu aja gitu ada salah satu teman yang terjebak di dunia ini sama seperti Momonga. Dan ketika teman tersebut mendengar nama klan Ainz Ongol, mereka pun bisa bertemu kembali. Tapi selain itu juga Lord Momonga ini berniat untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai dunia Yggdrasil ini. なんだグラスプハート
Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya Lord Momonga yang sudah tiba di TKP bersama Albedo yang berpakaian tempur lengkap. Yang tentunya dengan kekuatan yang sangat overpowernya tersebut, Lord Momonga dapat dengan mudahnya melobbykan sebagian dari prajurit kerajaan yang cupu-cupu ini. Lah bang, kok cuma sebagian bang? Kenapa nggak semuanya aja gitu bang, langsung dikirim ke isekai? Ya kan, dari awal pun Lord Momonga ini berniat untuk menyebarkan nama dari klan Ainz Ongol. Yang oleh sebab itu, Momonga sengaja memisahkan beberapa prajurit agar nama dari Ainz Ongol ini bisa tersebar luas lah. はじめまして諸君、私はアインズール・ゴウンという。行け、そして確実に我が名を伝えよ。 Oh iya boy, sekarang kita panggil saja Lord Momonga menjadi Lord Ainz ya. Karena pada episode ini Lord Momonga resmi mengganti namanya menjadi Ainz Ongol. Wanyut, di sini juga Lord Ainz bertemu dengan seorang kepala prajurit kerajaan yang tentunya dari kerajaan yang berbeda bernama Stronov. この村を救っていただき、感謝の言葉もない。戦将、周囲に複数の人影、村を囲むような形で接近しつつあります。 Nah, jadi sebenarnya alasan seluruh prajurit kerajaan yang tadi meratakan seluruh penduduk desa itu adalah untuk memancing Stronov keluar dan melobikannya saat itu juga. Stronov yang mengetahui Lord Ainz adalah sosok yang sudah menyelamatkan desa tersebut, meminta tolong sekali lagi kepada Lord Ainz untuk melindungi warga desa. もう一度だけ村の者たちを守ってほしい。今差し出せるものはないが、何とぞ何と。 そこまでされる必要はありません。 Ainz yang melihat kesungguhan Stronov pun mengiyakan permintaan dari Stronov, sembari memberikan sebuah boneka kayu kepada Stronov. Stronov yang mengira itu adalah hadiah dari Ainz pun menerimanya dengan senang hati. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Stronov yang solo versus squad melawan seluruh pasukan musuh. 邪魔だ！武器六甲連山！武器 即応反射！流水！加速！ Oh iya, di sini pasukan musuh mensamon malaikat yang digadang-gadang memiliki sihir tingkat 8 ke atas. Akan tetapi, sekuat-kuatnya Stronov ya kewalahan juga gitu melawan seluruh pasukan musuh. Namun, ketika Stronov ini diambang batasnya, tiba-tiba saja ストロノーフを殺せ！そろそろ交代だな。 スレイン報告の皆さん、私の名前はアインズール・ゴウン。アインズと呼んでいただければ幸いです。 Ya, tiba-tiba saja Stronov dan Ainz itu bertukar posisi. Yang mana itu semua bisa terjadi karena barang yang diberikan kepada Stronov itu merupakan sebuah alat sihir teleportasi. Hingga kini kita diperlihatkan Lord Ainz dan Albedo yang akan melawan seluruh pasukan musuh. Pada awalnya si pasukan musuh ini sangat meremehkan kekuatan Ainz kita ya teman-teman, dan terus-menerus mengkombo dewa Ainz. 天使たちを突撃させよ！ やはりユグドラシルのアークエンジェルフレイムと同じということか。 Ainz yang sedari tadi terus-menerus diserang sangat teramat merasa kecewa karena ternyata kekuatan yang digadang-gadang hampir setara dengan dewa ini tidak berdamage sama sekali ya kepada Ainz. 魔人すら消滅させる神の御業を食らうがいい。 Meanwhile, これがダメージを負う感覚、痛みか。ブラックホール。 せめてもの情けに苦痛なく殺してやる。 Ya, mereka semua pun pergi ke Isekai. Setelah berhasil melobikan seluruh pasukan kerajaan, dari sinilah nama Ainz Ongol pun mulai tersebar. 地上に、天空に、海に、この世界の知性を持つすべてのものにアインズール・ゴウンの名を知らしめる。
Waktu demi waktu pun berlalu demi memperluas nama Ainz on Goal serta berusaha menggali informasi lebih dalam lagi mengenai dunia Yggdrasil. Kini kita diperlihatkan Ainz yang menyamar menjadi seorang petualang bernama Momon. Dan di sini Ainz ditemani dengan seorang pelayan bernama Nabe. Dan ingat para penonton, jabatan pelayan itu jauh lebih rendah dibandingkan penjaga lantai. Lanjut. Namun bisa dibilang awal kisah Ainz menjadi seorang petualang ini tidaklah mudah ya teman-teman. Yang mana karena Ainz menggunakan Jirah full body, ia selalu diolok-olok oleh para petualang lainnya yang menganggap Ainz itu sebagai anak manja dari keluarga yang kaya. おいおい、痛えじゃねえか。どうしてくれんだよ、おい。 Nah, dari percecokan itu, Ainz secara tidak sengaja memecahkan potion biru dari seorang wanita. For your information aja nih teman-teman, potion biru itu adalah potion yang paling tinggi yang bisa dibuat oleh manusia saat ini. Ainz yang merasa tidak enak kepada wanita tersebut, pada akhirnya mengganti rugi dengan sebuah potion berwarna merah. 持ってはいるが待て待て分かった 赤いポーション Wanita ini yang kita panggil saja Lena pada awalnya bingung nih karena Lena sama sekali belum pernah melihat potion berwarna merah. Yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan Lena yang datang ke sebuah toko obat yang paling hebat bernama Bare-Bare. Bare-Bare dan neneknya yang melihat potion merah ini tentunya sangat terkagum-kagum ya teman-teman, dan menanyakan kepada Lena siapakah orang yang memberinya potion merah tersebut. Lena pun menjelaskan mengenai ciri-ciri Ainz serta kerusuhan yang sudah terjadi tadi. Lalu scene pun berganti kepada Ainz dan Nabe yang diajak berparti oleh petualang lain. Dan di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan Bare-Bare yang menemui Ainz yang bertujuan untuk menyewa jasanya mencari tanaman obat ke sebuah desa bernama Desa Karnel. 今回薬草採集のためにカルネ村近くの森まで行くつもりです。 カルネ村? Desa Karnel itu adalah desa yang sudah diselamatkan oleh Ainz ya tempo hari. Ainz yang mendengar permintaan dari Bare-Bare pun tentunya langsung mengiyakannya. Hingga kini kita diperlihatkan Ainz and the gang yang langsung utiwi ke desa Karnel. Ya meskipun perjalanan mereka ini tidaklah semulus pak waifu kalian yang selalu kalian pakai ritual ya, tapi karena adanya Lord Ainz, semua rintangan-rintangan dapat dihindari dengan easy peasy lemon squeezy. ライトに Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Ainz dan partinya yang sudah tiba di Desa Karnel. Oh ya, di sini juga kita dapat melihat Desa Karnel yang sekarang ini sudah jauh berbeda dari Desa Karnel yang dulu. Yang mana sekarang Desa Karnel dibantu oleh kawanan Goblin untuk memajukan mereka dalam bidang pertahanan serta pertempuran. Bentar-bentar bang, kok tiba-tiba ada goblin bang di sini? Mungkin di sana banyak etanol. Jadi gini bro, goblin-goblin ini bisa datang karena tempo hari Ainz menyelamatkan seorang wanita bernama Henry. Nah saat itu Ainz memberikannya 2 buah peluit kepada Henry, yang mana jika peluit tersebut ditiup maka akan muncul sekumpulan goblin yang akan patuh kepada Henry. Jadi gitu para penonton, bukan karena banyak etanol ya. Tapi bentar, ternyata Bare-Bare serta Henry ini memiliki hubungan dekat loh. Bahkan Bare-Bare juga sudah jatuh cinta kepada Henry. だったら何フィーレア。僕と結婚マッチです。お互い結婚してもおかしくない年だし、僕の稼ぎならヘンリーを養うことだって。何どうしたの？もし困ってることがあったら言ってよ。できる限り助けるからさ。 Tapi ya udahlah, nggak peduli juga aing. Lanjut, dalam misi ini juga Ainz si tampan kita ini tentunya tidak punya otong berhasil mengalahkan monster legendaris yang dikenal dengan sebutan Raja Hutan yang Agung dan menjadikannya peliharaan. スキル絶望のオーラレベル1 Dan ya seperti para anak buah Ainz yang lain, ketika melihat kekuatan serta wibawa dari Ainz, Heimsuke ini sangat mengagumi Ainz dan tentunya sangat loyal kepada Ainz. これが森の剣王。 ご安心ください私の支配下に入っておりますので 殿のおっしゃる通りでござる。
Singkat cerita, misi Ainz untuk menemani Bare-Bare pun selesai dan mereka pun kembali ke ibu kota. Nah, di ibu kota, Ainz serta partinya termasuk Bare-Bare berpisah karena Ainz harus mendaftarkan Heimsuke sebagai monster yang sudah ditaklukkan. 胸を張るべきなんだろうか。これではメリーゴーランドに乗ってるおっさんにしか見えないよな。とんだ周知プレイだ。くそ。 Akan tetapi, ketika Bare-Bare serta partinya ini tiba di rumah, Bare-Bare tiba di rumah Bare-Bare. Oh ya, maksudnya itu tiba di rumah Bare-Bare. はーい、おかえりなさい。 Ya, tiba-tiba saja ada dua orang tidak dikenal masuk ke dalam rumah Bare-Bare dengan tujuan untuk menculik Bare-Bare. Nah, jadi begini cu, Aing bakal jelasin dulu nih tentang dua orang misterius tersebut, dimulai dari wanita psikopat yang bernama Clementine. Jadi, Clementine adalah sosok wanita yang kekuatannya ini bisa dibilang setara dengan pahlawan, akan tetapi dengan kekuatan yang besar sebagai manusia, Clementine memiliki sifat psikopat yang mempunyai hobi mengambil teks dari para petualang yang sudah ia lobikan. 私はね、人を殺すのが大好きで恋していて愛しているの。あ、拷問も大好きだよ。ではあの女、くそ。大丈夫？ Sedangkan kakek ini yang kita panggil saja kakek Sugiono adalah seorang Magicaster yang memiliki ambisi mengenai keabadian. Tetapi jalan menuju keabadian yang dipilih oleh kakek Sugiono ini agak sedikit dark ya kocokers, yang mana kakek Sugiono harus mengumpulkan banyak mayat yang dirubahnya menjadi zombie serta mengumpulkan aura-aura negatif yang cukup besar dari manusia. Nah, keabadian itu bisa kakek Sugiono dapatkan jika ia melobikan satu negara bernama Erantel, negara yang kini Lord Ainz tempati. Nah, sedangkan tujuan mereka berdua menculik Bare-Bare itu adalah karena mereka semua tahu kalau Bare-Bare ini adalah seorang Magicaster yang sangat berbakat. Nah, guna mengendalikan ratusan bahkan jutaan undead, itu semua membutuhkan energi sihir yang sangat kuat. Dan mereka berdua percaya jika mereka menculik Bare-Bare dan memakaikan sebuah item yang mampu mendorong manusia menguasai sihir tingkat 7, mengendalikan ribuan bahkan jutaan undead pun merupakan hal yang mudah. じゃの学館ってやつを使ってくれない？お姉さんのお願い。 Di sisi lain, ketika Ainz baru saja mendaftarkan Heimsuke, tiba-tiba saja Ainz didatangi oleh nenek dari Bare-Bare. Di sini nenek Bare-Bare, mah ribet bet anjing, Bare-Bare cu namanya. Jadi Aing panggil aja biar nggak ribet lah ya dan nggak keseleo gitu menurut Aing. Si Bare-Bare kita panggil saja Embut. Nah, di sini nenek Embut menanyakan keberadaan cucunya kepada Ainz. Ainz yang memang notabene-nya tadi sempat berpisah pun menjawab bahwa Embut serta rekan partinya sudah tiba di rumahnya duluan. お、なるほど。では一緒に行かんかね。ええ、喜んで。 Akan tetapi ketika Ainz, Nabe, serta nenek Embut tiba di rumah, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa seluruh teman partinya ini sudah berubah menjadi zombie. Nenek Embut yang tidak melihat keberadaan cucunya pun memohon kepada Ainz untuk membawa kembali cucunya. Ainz yang mendengar permintaan dari Nenek Embut sih oke-oke aja gitu kan. Tetapi bayaran yang harus ditebus oleh Nenek Embut ini adalah seluruh kekayaan yang ia miliki. Nenek Embut yang mendengar syarat yang diinginkan dari Ainz sih awalnya agak keberatan ya teman-teman. Akan tetapi demi menyelamatkan sang cucu kesayangannya, mau tidak mau, senang tidak senang, Nenek Embut harus mengorbankan seluruh hartanya tersebut. はい、リージー・バレアレ。雇おう。わしの持つすべてを差し出そう。孫を救ってくれ。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Ainz, Nabe, serta Heimsuke yang nyangkut di pohon tiba di markas kaki Sugiono dan juga Clementine. お前たちの仲間に一つ武器を持った奴がいるはずだが、伏せておくつもりか？それとも私たちが怖くて隠れているのか？ やるね。お主。それでそちらさんの名前を聞いてもいいかな？あ、私はクレマンティーヌ。
よろしくね。 Nah, di sini Ain kita akan melawan Clementine, sedangkan Nabe akan melawan kakek Sugiono. Nabe yang notabene-nya adalah seorang magic caster harus berhadapan dengan dua naga yang digadang-gadang memiliki ketahanan sihir tingkat 6 ke atas, yang artinya bagi manusia biasa sangatlah mustahil untuk mengalahkan naga ini ya teman-teman. Lightning. Sedangkan Ain ya seperti biasa bro, setiap musuh yang berhadapan dengan Ain pasti aja gitu selalu meremehkan dan merasa dirinya itu lebih kuat dari Ain. Akan tetapi dengan wibawa serta ketenangan yang luar biasa dari Ain ini memberikan kesempatan kepada Clementine untuk menyerangnya terlebih dahulu. 行きますよ。落寄せ。流水加速。ブラック要塞。 Hingga waktu demi waktu pun berlalu. Setelah cukup main-mainnya, pada akhirnya kini Lord Ain pun mulai seriuslah menghadapi Clementine, begitupun dengan Nabe. アーベラルガンマナザリックが意を示せ。見心のまま。 Ketika Nabe mendengar perintah Lord Ain untuk segera menyelesaikan pertarungannya, kini kita diperlihatkan sosok Nabe yang sebenarnya. その前に。 スケリトルドラゴン。何？ そんなに痛い？ Wah, kakek Sugiono yang tadinya percaya diri karena merasa akan memenangkan pertarungan ini auto tercengang dan melongo gitu ya, serta adik kecilnya pun auto mengkerut tak berdenyut ketika melihat sihir yang Nabe keluarkan adalah sihir tingkat 7 ke atas, yang tentunya dengan sihir tingkat 7 ke atas ini dua naga yang digadang-gadang dapat menghancurkan satu negara dengan sekali serang pun langsung menjadi abu bersama dengan kakek Sugiono. チェインドラゴンライトニング。 Nah, kini kita beralih ke pertarungan Ain melawan Clementine. Yang mana nih ya, kini Ain mulai serius dan mulai menunjukkan sosok aslinya kepada Clementine. いい勉強になる。嘘。ありえない。なんで死なない。答え合わせといこうか。アンデッド。エルダーリチか。 Clementine yang melihat sosok asli Ain ternyata adalah seorang undead pun tentunya terkaget-kaget panik gitu ya. Dan ya pada akhirnya Clementine pun tusun dengan cara dikretek nikmat. だから私だってゆっくりやってやるさ。 Setelah berhasil mengalahkan Clementine dan kakek Sugiono, Ain pun langsung utiwilah ke tempat Embut berada dan langsung melepaskan sihir pengikat yang menempel di Embut, yang artinya Embut pun berhasil diselamatkan dengan mudah. 砕け散れグレーターブレイクアイテム。 Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Saltier, seorang penjaga lantai 1-3 bersama dengan Sebastian, kepala pelayan serta satu pelayan bernama Solution yang ditugaskan untuk menggali informasi mengenai dunia ini. Akan tetapi, ketika mereka di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok bandit yang berniat untuk menggenjot Saltier dan juga Solution yang memiliki jumbo. Baba Bowie. Meanwhile, Nampaknya bulut-bulut kali ini agak berbahaya ya. Tapi ya karena memang anak buah Ain ini pada OP parah gitu, yang pada akhirnya bandit-bandit ini pun dapat dikalahkannya dengan mudah. Saltier yang merasa belum cukup puas pun langsung utiwilah ke markas pusat bandit tersebut dan langsung berhadapan dengan ketua bandit yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara dengan pahlawan.
ヴァンパイアか。 Tapi ya di mata Saltier, sekuat apapun manusia, mereka semua sama lemahnya lah dengan serangga, yang oleh karena sebab itu, Saltier dapat dengan mudahnya membuat ketua bandit bernama Brief ini ketakutan dan lari kocar-kacir. Mogaribu. 化け物。 あら今度は鬼ごっこいろいろと遊んでくれるのね Saltier yang tidak mau mangsanya ini sampai kabur pun langsung mengejar Brief hingga ke tengah hutan. Akan tetapi... Shaltia Bloodfall が Iya, tiba-tiba saja Saltier dikepung oleh pasukan entah dari pasukan kerajaan mana gitu, yang pada intinya pasukan ini berhasil mengalahkan Saltier. Lebih tepatnya sih mencoba untuk mengendalikan Saltier ya teman-teman. Tapi karena kekuatan sihir yang ada di tubuh Saltier ini terlalu OP, maka Saltier ini tidak dapat dikendalikan secara sempurna. Nah, kabar Saltier yang dikendalikan ini sampailah pada kuping Ain, yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan Ain yang mencoba untuk melepaskan sihir yang mengikat Saltier menggunakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan kekuatan sihir yang digunakan Ain ini bisa dibilang di atas sihir tingkat 10. さあ指輪よ、アイウィッシュ。シャルティアにかけられた全ての効果を打ち消せ。なんだと。ちょい魔法が効かない。 Dan Saltier pun masih tetap pada pengaruh sihir pengikat. Ain yang melihat kejadian ini pun berasumsi jika ada sihir yang lebih dahsyat dari sihirnya, berarti orang yang mencoba mengendalikan Saltier sudah menggunakan sebuah sihir bernama Word Item, yang mana Word Item ini adalah tingkatan sihir yang paling tinggi. Ain yang mengetahui hal tersebut pun memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk berjaga. Takutnya Saltier ini adalah umpan untuk menjebak Ain. Lord Ain yang tidak ingin anak buahnya ini pergi ke isekai karena kecerobohannya yang tidak mengira bahwa ada seseorang yang bisa menggunakan sihir Word Item pun berencana untuk melawan Saltier seorang diri. Yang tentunya rencana Ain ini sangat ditentang oleh Albedo. Karena jikalau benar-benar Saltier ini adalah jebakan, maka tidak menutup kemungkinan gitu kan kalau Ain satu-satunya penguasa agung yang tersisa akan pergi ke isekai. Ain yang mendengar keluh kesah dari wanita mantap jiwa ini pun mencoba meyakinkan Albedo dan berjanji bahwa Ain tidak akan pernah kalah serta akan kembali ke kastil Ain's Own Goal. Albedo yang melihat tekad bulat tapi tidak sebulat bulat-bulatnya ini pun pada akhirnya mempercayai Lord Ain. ナザリック最高の支配者とお前たちが呼ぶ存在が伊達ではないことを教えてやろう。 Nah, rencana Ain sendiri ini adalah ia akan meminjam seluruh item dari beberapa temannya yang sudah pensiun. Yang tentunya item-item ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ya teman-teman. Singkat cerita, setelah semua persiapan beres, pada akhirnya kini kita diperlihatkan Ain yang langsung menyerang Saltier. 大魔法オールンダウン。 Saltier yang kini otaknya sudah dicuci pun tentunya langsung melawan balik Ain ya teman-teman. Hingga kini kita diperlihatkan pertarungan yang hebat antara atasan melawan bawahan. ここまでだ。 Setelah pertarungan yang dahsyat ini terjadi cukup menegangkan, pada akhirnya Ain pun dengan bantuan item-item dari member yang lainnya berhasil mengalahkan Saltier dan mengirimnya ke isekai. Orundun! Chibi. Baka.
ンデッドなのに精神支配されるなんて。 Tapi bukan berarti Celtier ini benar-benar pergi ke isekai ya teman-teman. Karena Ain tidak ingin penjaga yang sudah diciptakan oleh temannya ini pergi ke isekai begitu saja, maka dari itu Ain pun berencana untuk menghidupkan kembali Celtier dengan bayaran sebesar 500 juta keping emas. シャルティアよ復活せよ。 Dan karena konflik ini sudah selesai, Celtier pun kembali normal, maka alur cerita dari anime yang berjudul Raja Tengkorak Tak Memiliki Otong pun berakhir memang. Season yang pertama. Gimana, lanjut gak nih season yang keduanya?